Wa nazala fil munafiqina, dan turunlah ayat yang ke depan nanti pada masalah orang-orang yang munafik, pada mengkisahkan ciri-ciri daripada orang-orang yang munafik. Ayatnya ialah di jumlah ayat ke depan ini hingga selesai itu pada mahal rafa menjadi fa'il daripada nazala tadi. Wa minan nasi may yaqulu, dan sebahagian daripada golongan manusia itulah siman yang mengucap ia nyaman. Ini ciri-ciri munafik. Apa yang dia ucapkan? Amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman dengan Allah Ta'ala dan kami juga beriman dengan hari akhirat. Maksud hari akhirat ai yaumil qiyamah, itulah hari kiamat. Kenapa dinamakan hari kiamat itu ialah hari akhir? Li'annahu akhirul ayami, karena sesungguhnya hari kiamat nanti itulah yang terakhir daripada segala hari-hari dalam dunia. Maka dikatakan hari akhir, yaumil akhir. Di nama lain daripada hari kiamat itulah yaumil akhir, hari terakhir dalam hari-hari dalam dunia. Ada ucapan daripada orang-orang munafik, mereka mengatakan kami beriman dengan Allah dan kami beriman dengan hari akhirat, tapi Allah sanggah wa ma hum bimu'minin, padahal tidaklah bermula mereka man tadi itu yang beriman dengan Allah Ta'ala. Nanti mereka hanya mengucapkan iman pada lidah saja, hati mereka tidak beriman dengan Allah, hati mereka tidak yakin, tidak percaya dengan hari kiamat, bahkan mereka mengingkarinya. Itu ciri-ciri orang munafik. Berarti orang yang beda ucapan dengan isi hati, itulah ciri-ciri munafik. Berarti orang yang berbeda, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan isi hatinya, itu ciri-ciri munafik. Jadi tidak mesti pada perkara ini saja, apapun dalam kehidupan sehari-hari kita, jika kita mengucapkan sesuatu tidak sesuai dengan isi hati kita, kita berbohong, nanti lidah kita mendustai isi hati kita, itu telah masuk dalam ciri-cirinya orang yang munafik. Ru'ya fihi makna man, dimuraahkan, dipeliharakan fihi pada kata-kata mukminin, hum bi mukminin, akan makna man. Tadi kan di atas dikatakan dalam ayat wa minan nasi may yaqulu man. Man ini kan isim mausul. Isim mausul salah satu sirah umum seperti yang disampaikan dalam ilmu usul fiqh. Man itu isim mausul berfaedah umum. Umum ini kan berfaedah maknanya makna banyak. Makanya ketika maknanya umum, sahlah kita marja'kan, kita kembalikan dhamirnya dalam bentuk jamak. Hum wa ma hum. Hum kan dhamirnya kembali kepada man tadi, mengiktibarkan kepada makna umum pada man. Dan juga sahlah kalimat-kalimat isim kita buatkan dalam bentuk kalimat jamak, yang marja'nya juga kepada man tadi, seperti kata mukminin. Mukminin itulah maksudnya siman yang tadi. Walaupun dalam bentuk lafaznya ialah lafaz mufrad dia, tapi dia isim jami', tidak ada tasrif dia, tapi maknanya makna umum. Maka sah dikembalikan dhamir dalam bentuk hum. Makanya mufasir katakan ru'ya fihi makna man, dipeliharakan pada kata-kata hum bi mu'minin akan makna man. Makna man umum. Wa fi dhamiri yaqulu lafdhuha, dan dimuraahkan pada dhamir yaqulu. Di atas kan dikatakan wa minan nasi may yaqulu, tidak dikatakan yaquluna. Disah juga di man ini secara lafdinya, secara lafadznya, kita boleh marja'kan dhamir dalam bentuk mufrad, dan jika kita iktibarkan kepada maknanya, boleh kita marja'kan dhamir dengan dhamir jamak hum tadi. Jadi iktibar lafaz ialah mufrad, boleh yaqulu kan mufrad,
Huwa dhamir dalam yaqulu marja' kepada man. Pada hum marja'nya juga kepada man, tapi iktibar kepada makna. Dan dimuraahkan pada dhamir yaqulu akan lafaz daripada man tersebut. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu, mencoba menipu oleh mereka orang yang munafik akan Allah Ta'ala dan akan alladzi yang beriman. Jadi dengan ucapan mereka tadi yang di atas ialah amanna billah wa bil yaumil akhir, itu ialah kata-kata penipuan daripada orang-orang munafik yang mereka ingin mencoba menipu Allah. Bukan tidak mungkin, dan juga mencoba untuk menipu orang-orang yang beriman termasuk Nabi. Cara mereka menipu ialah bi'idhari khilafi ma abtanuhu minal kufri, dengan menampakkan sebalik ma yang menyembunyikan oleh mereka munafik akan ianya ma daripada kekufuran mereka. Secara lidah mereka mengucapkan kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari kiamat, tapi hati mereka tidak seperti itu. Mereka kufur, mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi hanya sekedar ucapan pada lidah saja. Itulah ciri-cirinya munafik. Berbeza di antara lidah dan hati mereka. Tujuan mereka mengucapkan itu, mengucapkan kata-kata beriman dengan lidah, padahal hati mereka tidak beriman. Tujuan mereka hanya saja liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyata, supaya bahawa menolak oleh mereka munafik daripada diri mereka sendiri akan segala hukum-hukum kufur di dalam dunia. Hukum-hukum kufur yang dinisbahkan di dalam dunia. Jadi tujuan mereka seperti itu hanya saja supaya mereka tidak dihukum dalam dunia, karena orang kafir pasti akan dibunuh oleh Nabi dan orang-orang mukmin. Akan dibunuh, akan diperangi orang-orang yang kafir. Mereka ingin menyelamatkan diri supaya jangan terbunuh dan jangan disitakan harta mereka. Itu tujuan mereka. Mereka ucapkanlah kalimat beriman dengan lidah, tapi hati mereka tetap kufur. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tetapi walaupun mereka bertujuan ingin menipu orang-orang beriman, menipu Allah Ta'ala, wa ma, padahal tiadalah menipu oleh mereka kecuali akan diri mereka. Sebenarnya mereka menipu diri sendiri itu. Bukan menipu Allah, bukan menipu orang beriman. Allah tidak mungkin ditipu. Allah tahu segala-galanya. Allah tahu isi hati mereka. Orang mukmin juga tidak akan tertipu, karena Allah membeberkan rahasia mereka. Allah bocorkan kemunafikan mereka kepada Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada orang beriman. Jadi mereka hanya saja menipu diri sendiri. Lianna wabala khida'ihim raji'un ilaihim. Karena sesungguhnya bahaya penipuan mereka itu kembali kepada mereka sendiri. Jadi mereka sama dengan memudaratkan diri sendiri dengan bersikap demikian. Dalam dunia mereka hina, di akhirat juga mereka hina. Dengan buktinya fayuftadahuna fid dunya bi'itla'illahi nabiyahu ala ma abtanuhu. Ini bukti siksaan bagi mereka dalam dunia. Maka dipermalukan akan mereka munafik dalam dunia ini dengan sebab membeberkan oleh Allah Ta'ala akan ke Nabi-Nya Allah, Rasulullah kita. Atas apa Allah beberkan? Di atas barang-barang yang menyembunyikan oleh mereka munafik akan ianya barang. Jadi Allah sampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, itu golongan-golongan munafik. Golongan munafik semua itu. Jadi mereka hanya mengucap pada lidah saja beriman, hati mereka tidak. Dia otomatis Nabi kan tahu ini munafik, ini munafik, ini munafik. Tapi tetap dalam dunia Nabi tidak memberlakukan hukuman bunuh, karena mereka juga sudah mengucap 2 kalimat syahadah. Walaupun itu hanya sekadar lambang saja, hanya sebagai tameng saja bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Itu dalam dunia mereka sudah hina. Hina dengan Allah beberkan kemunafikan mereka kepada orang-orang mukmin.
wa yu'aqabuna fil akhirah, dan disiksakan akan mereka di dalam akhirat nanti. Itu kehinaan yang kedua di akhirat. Siksa bagi mereka di dunia, mereka dipermalukan, di dalam akhirat mereka disiksa. Intinya mereka membahayakan diri sendiri dengan sikap seperti itu. Itulah orang-orang munafik. Nanti enggak ada gunanya bersifat dengan munafik. Walaupun disembunyikan sekali, yang bangki tetap akan bau. Begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita seperti itu. Keburukan apapun, sebaik apapun kita, serapi apapun kita simpan, tetap dia akan terbongkar suatu saat. Tetap terbongkar. Jadi yang salah itu jangan dikerja. Apalagi kerja dengan cara diam-diam, pasti terbongkar. Karena bangki itu sebaik apapun kita sembunyikan, tetap dia akan mengeluarkan aroma bau yang tajam. Wa ma yash'urun, padahal tiada sadar oleh mereka munafik. Mereka enggak sadar mereka telah memudaratkan diri sendiri dengan bersifat munafik seperti itu. Arti yash'urun, ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim. Dia tidak sadar, tidak mengetahui mereka akan sesungguh tipuan mereka itu untuk diri mereka itu. Mereka menipu diri sendiri. Mereka enggak sadar itu. Mereka merasa sudah aman dengan mereka bersifat munafik, aman tidak dibunuh dalam dunia. Padahal Nabi tahu berapa jumlah orang-orang yang munafik pada masa tersebut. Tahu Nabi detailnya siapa, jumlahnya berapa. Tapi Nabi tidak mengiqab mereka. Tidak Nabi perangi mereka, karena mereka membentengi dengan sebab mengucap 2 kalimat syahadah. Ya udah selamat. Tapi kan intinya dalam dunia mereka malu juga. Bahkan Nabi kan dilarang oleh Allah untuk solat. Andai kata ada orang munafik yang mati, dilarang oleh Allah karena mereka kufur, memang kafir mereka hakikatnya. Wal mukhada'atu huna min wahidin, dan bermula mukhada'ah di sini itu daripada satu orang. Tadi kan di belakang ada lafaz yukhadi'una Allah. Yukhadi'u kan wazan daripada khada'a, fa'ala yufa'alu. Fa'ala yufa'alu berfaedah musyarakah. Musyarakah yang seharusnya makna musyarakah itu ialah andai kata kita maknakan yukhada'una Allah, saling tipu menipu oleh mereka akan Allah. Mereka tipu Allah, Allah tipu mereka. Tapi kan tidak seperti itu. Allah tidak menipu mereka. Mereka yang mencoba menipu Allah. Makanya dikatakan mukhada'ah ini ialah daripada satu orang. Itu musyarakah, bukan baina isnaini, baina wahid. Itu contoh yang dalam matan bina ialah tawafal baita, tawafal zaidu, tawafal zaidun al baita al ka'bata. Mentawaf oleh si Zaid akan Kaabah. Itu juga musyarakah wahid. Karena kita tidak sah memaknakan tawaf Zaidun ala Ka'bata, saling tawaf mentawaf si Zaid akan Kaabah. Berarti Zaid putar Kaabah, Kaabah putar Zaid, kan enggak mungkin seperti itu. Nanti yang berputar hanya si Zaid mengelilingi Kaabah di ketika tawaf. Itu musyarakah wahid. Ini demikian juga mereka yang mencoba menipu Allah. Allah tidak menipu mereka. Mereka yang menipu diri sendiri. Maka dikatakan mukhada'ah di sini, mukhada'ah daripada satu orang, bukan musyarakah bainal isnaini. Itu musyarakah bainal wahid saja. Seperti contoh aqabatul lassa, aku siksa akan pencuri. Itu jangan kita maknai aqabatul lassa saling menyiksa, aku akan pencuri. Aku siksa pencuri, pencuri siksa aku. Itu kan enggak mungkin gitu. Dia sepencuri yang kena siksa karena dia mencuri, dipotong tangannya. Bukan berarti kita potong tangan pencuri, potong tangan orang yang eksekusi. Kan salah seperti itu. Ini juga musyarakah baina wahid. Aqabtul lassa, aku siksa akan pencuri. Dia pencuri korban yang disiksa, dia tidak menyiksa. Itu juga musyarakah baina wahid, bukan baina isnaini. Wa dzikrullahi fiha tahsinun,
dan bermula menjemput Allah pada mukhada'ah, itu tahsin, itu sebuah pembagusan, mubalaghah maksudnya. Maksudnya tadi kan dikatakan yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Jadi janganlah terbayang di ketika mereka menipu Allah, Allah itu hina, mereka tipu, padahal tidak. Mereka menipu diri sendiri, bukan Allah yang mereka tipu. Jadi disebutkan mereka menipu Allah, maksudnya mereka menipu diri sendiri. Allah tahu mereka menipu. Jadi bukan berarti Allah menjadi korban tipuan mereka, tidak. Jadi disebutkan kata-kata Allah untuk tahsin sebagai majaz. Jadi mubalaghah dalam penyampaian ibarat. Wa fi qira'atin wa ma yakhda'un. Jadi pada wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nanti ada qiraah mengatakan wa ma yakhda'un, ada qiraah mengatakan wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Itu ada dua qiraah. Nanti qiraah yang tertulis wa ma yakhda'un. Wa fi qiraah wa ma yakhda'un. Ada qiraah satu lagi wa ma yukhadi'una. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Dia ada dua qiraah. Fi qulubihim maradun. Sabit di dalam hati-hati mereka, orang-orang yang munafik itu ada penyakit. Penyakit apa? Bukan penyakit medis, tapi syakkun wa nifaqun. Penyakit keraguan-raguan dalam Islam. Wa nifaqun, dan ialah kemunafikan. Itu penyakit dalam hati mereka. Mereka ragu dengan agama Islam sehingga mereka tidak beriman. Mereka bersifat dengan munafik untuk menyelamatkan diri sendiri. Fahuwa yamradu qulubuhum. Maka bermula dianya penyakit munafik dan penyakit keraguan-raguan itu menyakitkan ianya akan hati-hati mereka. Arti menyakitkan ay yudha'ifuhum, melemahkan, yad'afuhum, melemahkan ianya penyakit munafik dan syak tadi akan hati mereka, lemah daripada iman sehingga mereka tidak beriman. Fazadahumullahu marada, hati mereka telah sakit, maka menambah akan mereka oleh Allah Ta'ala akan sakit. Bagaimana Allah tambahkan sakit hati mereka, kemunafikan mereka? Bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bihi, dengan apapun yang Allah turunkan, dengan barang-barang yang menurunkan oleh Allah Ta'ala akan ianya daripada Al-Quran. Di Al-Quran membeberkan rahasia mereka, membeberkan kemunafikan mereka. Itu kan menambah sakit hati mereka, menambah mereka makin benci kepada Islam. Likufrihim bihi, dikarenakan kufur mereka dengan Quran. Mereka kan tidak percaya dengan Quran, maka apapun yang Quran sampaikan, mereka semakin batat hati, semakin berat munafik mereka, semakin berat ragu-ragu mereka dengan Islam, semakin ingkar mereka, karena mereka memang kufur dengan Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai penambah dosis sakit hati mereka. Walahum azabun alim, dan sabit untuk mereka munafik itu azab yang alim, yang pedis. Alim istilah musyarakah, fa'ilun, boleh dimaknai isim fa'il, boleh dimaknai isim maf'ul. Artinya mu'allam, dia azab yang dipedihkan untuk mereka, mu'allamun. Bima kanu yakdzibun, mereka kena azab dengan sebab yang adalah mereka itu yang mendustai oleh mereka. Yakdzibun boleh kita baca dengan tasydid, yukadzibun boleh. Arti yukadzibun artinya Nabi Allah, yang mendustakan oleh mereka akan Nabi Allah Ta'ala, dengan sebab mereka mendustai akan Nabi Allah. Dan boleh juga dibacakan dengan takhfif, yakdzibun, seperti yang tertulis. Artinya mendustai oleh mereka, berdusta oleh mereka, dengan sebab adalah mereka itu yang berdusta mereka. Jadi jika barisnya yakdzibun, jadi maknanya mereka diazab dengan sebab yang adalah mereka itu yang berdusta oleh mereka. Di mana dusta mereka? Pada ucapan mereka tadi di belakang, amanna, kami beriman dengan Allah, dengan hari akhirat. Itu pendustaan mereka. Jadi andai kata kita barisnya yukadzibun, berarti mereka mendustakan akan Nabi Allah,
dengan ucapan yang tadi juga, amanna tadi. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan orang bagi mereka, artinya bagi mereka munafik, andai kata orang mukmin, Nabi menasihati mereka, apa yang dikatakan, apa yang dia dinasihati, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan wahai munafik dalam muka bumi ini, bil kufri, dengan sebab kalian bersifat kufur, dan dengan sebab kalian wa ta'wiqi, dengan sebab kalian melambat-lambatkan diri daripada beriman. Bahkan memang tidak mau beriman mereka. Jadi jangan seperti itu. Ketika ada yang menasihati, janganlah kalian bersifat dengan munafik. Jika dinasihati oleh orang yang beriman oleh Nabi, niscaya qalu, niscaya berkata oleh mereka munafik, innama nahnu muslihun, hanya saja bermula kami itu orang yang berbuat kemuslihatan, kami tidak berbuat kerusakan, kami berbuat kemuslihatan. Itu ciri-ciri munafik juga. Munafik ketika berbuat salah, dinasihati, malah dia mengatakan kami tidak salah, kami benar. Itu ciri-ciri munafik. Maka kita jangan seperti itu juga. Jika memang kita salah, dinasihati orang, kita terima nasihat. Jangan batat, jangan membangkang. Sudah salah dinasihati, merasa enggak salah pula. Contoh-contoh ciri-ciri munafik juga itu. Seperti mereka ini, Nabi sampaikan, Nabi nasihati, jangan kalian berbuat fasid, berbuat kerusakan dalam muka bumi dengan bersifat munafik. Mereka menjawab, innama nahnu muslihun, kami ini tidak berbuat fasik, kami berbuat kemuslihatan, walaisa ma nahnu fihi bifasadin, dan tidaklah barang-barang yang bermula kami padanya barang itu sabit dengan fasid. Kami tidak fasid ini. Kami kan mengucap 2 kalimah syahadah, kami beriman dengan Allah, dengan akhirat secara lisan. Mereka enggak sadar bahawa kemunafikan mereka itu telah dibeberkan oleh Allah. Dia merasa tetap benar selalu. Itu sifat-sifat orang yang munafik. Maka karena itulah Allah bantah langsung ucapan mereka. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim, berfirman oleh Allah Ta'ala karena menolak atas mereka munafik, atau ucapan mereka tadi, innama nahnu muslihun. Apa Allah katakan? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, adakah tidak, ketahuilah. Itu ala litambih. Nanti ala fungsinya untuk tambih. Di ala, kalimat ala ini, itu dia andai kata di depannya ialah jumlah ismiyah, maka dia manakala berfaedah tambih seperti ini, tambih untuk pemberitahuan. Manakala berfaedah untuk istiftah, istiftah ialah untuk pembukaan kalam. Tapi andai kata di depan ala tersebut ialah jumlah fi'liyah, maka fungsi ala ialah untuk ard, untuk sebuah sindiran, ataupun untuk tahdid, untuk sebuah teguran. Jadi di sini ialah untuk tambih, karena di depannya jumlah ismiyah. Innahu kan jumlah ismiyah. Di ala ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka munafik, mereka lah itu orang yang berbuat fasid dalam muka bumi. Allah beberkan lagi, Allah bantah ucapan mereka, innama nahnu muslihun tadi. Walakin la yash'urun, akan tetapi tiada sadar mereka dengan demikian. Mereka enggak sadar mereka itu orang yang merusak diri sendiri, bahkan merusak orang lain, mempengaruhi orang lain untuk bersifat dengan munafik juga. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan orang bagi mereka munafik, dinasihati lagi. Ada kata ada yang dinasihati oleh Nabi, oleh orang beriman kepada munafik, apa yang dinasihati bagi mereka? Aminu, berimanlah kalian semua, kama amanan nas, sebagaimana yang telah beriman oleh golongan-golongan manusia yang lain. Yang maksud nas ialah ashaban Nabi, sebagaimana telah berimanlah oleh para sahabat-sahabat Nabi. Berimanlah kalian. Itu nasihat yang bagus. Jadi Nabi menasihati, berimanlah kalian semua sebagaimana dengan orang-orang mukmin yang telah beriman. Qalu, niscaya menjawab mereka munafik, anu'minu kama amana sufaha'u, adakah kami beriman sebagaimana yang telah beriman oleh orang-orang yang bodoh-bodoh? Ini ciri-ciri munafik lagi. Menganggap orang lain hina,
menganggap diri sendiri baik. Itu ciri-ciri munafik. Jadi kita jangan seperti itu. Jangan pernah kita hinakan sesama orang yang beriman. Jangan pernah. Ini si munafik ini menghinakan orang yang beriman, menghinakan orang lain, menganggap dirinya bagus. Jadi kami tidak beriman. Kami tidak mau beriman seperti yang dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh-bodoh tersebut. Sufaha juhala. Artinya la naf'alu ka fi'lihim. Tidak akan kami kerjakan, kata munafik, akan seperti perbuatan mereka orang-orang sufaha. Jadi mereka menganggap bodoh para sahabat Nabi karena beriman dengan Nabi. Itu orang-orang munafik. Maka Allah bantah lagi ucapan mereka. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Berfirman Allah Ta'ala karena menolak atas mereka munafik. Allah tegur, ala ketahuilah, innahum humus sufaha'u. Sesungguhnya mereka munafik, mereka lah orang yang bodoh. Mereka akan memudaratkan diri sendiri dengan sebab munafik. Orang yang bodoh, orang yang membahayakan diri sendiri, itu orang yang bodoh sebenarnya. Yang dikatakan bodoh ialah membahayakan diri sendiri, itu bodoh namanya orang. Sedangkan orang beriman kan mereka mencari manfaat untuk diri sendiri dengan beriman. Mana bodoh pula? Mereka lah yang bodoh, kata Allah. Walakin la ya'lamun, akan tapi tiada mengetahui mereka akan demikian. Mereka tidak tahu bahawa mereka itu yang bodoh sebenarnya. Wa idza laqu, ini laqu asluhu bermula asal laqu ialah laqiyu. Laqu asalnya laqiyu. Khudifatid dhammah, dibuangkan akan dhammah pada ya, laqiyu. Lil istiqlal, karena berat dhammah, dikarenakan berat dhammah atas ya. Hati orang Arab menganggap dhammah pada huruf ya itu berat dalam pengucapan. Kemudian ketika dibuangkan dhammah pada ya, maka ya kan sukun. Berarti laqi, tidak ada dhammah lagi. Laqi, waw habis itu. Kemudian dibuangkan akan ya. Dikarenakan berjumpanya ya yang sakin, berjumpanya ya akan yang sakin beserta waw. Nanti kan ya sudah dibuangkan dhammah tadi. Ketika dia kan sukun, sukun ya dan sukun waw. Berjumpa dua yang sakin, dibuangkanlah ya. Dibuangkan ya. Maka jadilah laku. Dipindahkan tadi dhammah pada ya kepada qaf. Kasrah qaf dibuangkan. Jadilah laku. Wa idza laqul ladzina amanu. Dan apabila berjumpa oleh mereka munafik akan si alladzi yang beriman. Ketika mereka jumpa dengan orang-orang yang mukmin, niscaya mengucap oleh mereka munafik, amanna, kami beriman. Itu ucapan mereka. Ketika mereka bertemu dengan orang mukmin, mereka mengucap kami beriman, kami beriman, kami beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila kembalilah mereka daripada orang-orang yang beriman. Arti khalau raja'u, kembali mereka daripada orang beriman ila syayatinihim, kepada pemimpin-pemimpin mereka munafik. Jadi pemimpin munafik diibaratkan dengan kata-kata syaitan. Karena para munafik ini pemimpin munafik, jadi pada hakikatnya mereka ada syaitan di samping pemimpin-pemimpin mereka yang mewas-waskan mereka, yang menggoda mereka. Itu tingkah laku para pemimpin munafik seperti syaitan menggoda orang. Maka dikatakan syayatinihim. Maksud syaitan itulah ru'usihim, pemimpin-pemimpin mereka munafik. Jadi apabila kembali mereka munafik berjumpa kepada pemimpin-pemimpin munafik, berjumpa dengan golongan sendiri mereka sesama munafik, niscaya qalu, berkata mereka, inna ma'akum, sesungguhnya kami itu beserta kamu semua dalam agama. Kami tetap kufur, kami enggak beriman. Tadi kami katakan saja beriman, karena supaya aman kami di hadapan orang mukmin. Jangan sampai mereka menyiksa kami, menyita harta kami, membunuh kami. Jadi pada hakikatnya kami tidak beriman, kata mereka. Itu ciri-ciri orang munafik juga tu. Di depan manis ngomong, di belakang menjelek-jelekkan. Innama nahnu mustahzi'un,
Sesungguhnya kami, kata munafik, bermula kami, hanya saja bermula kami itu yang mengolok-olokkan dengan mereka-mereka orang yang beriman. Kami hanya mengolok-olok mereka saja. Kami enggak beriman. Kami katakan beriman di depan mereka, kami sekedar olok-olok mereka saja. Itu ucapan orang-orang munafik. Bagaimana mereka mengolok-olokkan kita mukmin? Dengan menampak-nampakkan beriman. Secara di hadapan, di belakang mereka tetap bau busuk, tetap kufur. Itu ciri-ciri munafik yang lain. Di depan manis, di belakang ngata-ngatain orang. Di depan kita baik-baik, di belakang kita dia hina, dia caci maki kita. Itu ciri-ciri munafik juga. Maka kita jangan seperti itu. Allahu yastahzi'u bihim. Bermula Allah Ta'ala itu yang mengolok-olok dengan mereka. Maksud Allah Ta'ala mengolok-olok bukan Allah ejek-ejek mereka, tapi yujazihim biistihzaihim. Bermula Allah Ta'ala itu yang akan membalas oleh Allah akan mereka dengan sebab olok-olok mereka tersebut. Allah akan siksa mereka di akhirat nanti, dan di dunia mereka permalukan mereka. Allah permalukan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah tempuhkan akan mereka di dalam kesesatan mereka. Artinya Allah biarkan mereka seperti itu dulu. Allah istidratkan mereka. Biarlah mereka bersenang-senang. Sekali nanti akan diazab dalam akhirat. Dalam alam kubur pun mereka langsung kena azab. Jadi Allah tempuhkan, tidak langsung Allah lemparkan azab dalam dunia kepada mereka. Padahal Allah sanggup, Allah mampu. Tapi Allah tidak seperti itu. Karena untuk memuliakan Nabi kita. Kalau umat-umat yang dahulu, jika sudah mengolok-olok Nabi, langsung Allah azab mereka. Tapi umat Nabi Muhammad tidak seperti itu Allah perlakukan. Itulah kemuliaan kita sebagai umat Nabi, kemuliaan Rasulullah. Walaupun mereka sudah jelas-jelas kufur, mereka olok-olok orang mukmin, tapi Allah tetap wayamudduhum, menempuhkan yang Allah akan mereka, yumahilhum, menempuhkan yang Allah akan mereka dalam kesesatan mereka. Bitajawizihimil hadda bil kufri, dengan sebab melampaui batas oleh mereka-mereka munafik, dengan sebab melampaui oleh mereka munafik akan batasan dengan sebab kufur mereka itu. Biarlah Allah biarkan mereka seperti itu terus. Ya'mahun, ya'mahun yataraddaduna tahayyuran, hal keadaan mereka. Nanti halun bermula jumlah, ya'mahun itu hal keadaan mereka itu yang terombang-ambing mereka dalam keheranan. Jadi pada hakikat mereka terheran-heran sendiri. Mereka enggak mau beriman, tapi dalam hati kecil mereka yakin Nabi itu benar, Islam itu benar, tapi mereka enggak mau beriman. Jadi dalam keadaan orang yang terheran-heran sendiri, bingung sendiri jadinya mereka. Allah biarkan mereka seperti itu keadaan. Ulaikal ladzina ishtara'ud dhalalata bil huda. Bermula mereka orang yang munafik itulah alladzi yang membeli mereka akan kesesatan dengan harganya ialah hidayah. Mereka rela melepaskan hidayah, itulah iman, mengambil kesesatan. Itulah sebagai isti'arah majaznya, seolah-olah mereka mengambil uang. Uang kan barang yang bermanfaat, mereka beli sesuatu yang tidak bagus. Mereka beli kotoran contohnya dengan uang. Uang sesuatu yang bagus sebagai alat pembayaran, hal yang mulia, tapi dia beli kotoran. Begitu juga orang-orang yang munafik. Huda, hidayah Allah, iman itu barang berharga. Mereka tinggalkan, mereka ambil kesesatan. Artinya istabdaluha bihi, mengganti mereka akan kesesatan dengan hidayah. Mereka tinggalkan hidayah. Mereka tolak hidayah, mereka ambil kesesatan. Maka jika itu yang mereka kerjakan, fama rabihat tijaratuhum, maka tiada berlabalah, tiada beruntunglah oleh perniagaan mereka. Jadi pembelian yang rusak, sama dengan orang yang ambil duit beli sampah. Mana ada untung beli sampah? Mereka demikian juga, ambil iman, buang, ambil kesesatan, mana ada untung? Artinya marabahu fiha, tiada beruntunglah, tiada berlabalah mereka padanya tijarah, pada sikap mereka tersebut.
bal khasiru, bahkan rugilah mereka semua. Kenapa rugi? Limasirihim ilan nar, dikarenakan kembali mereka kepada neraka, al muabbadi alaihim, yang diabadikan neraka atas mereka. Mereka kekal abadi dalam neraka nanti, dengan sebab sikap mereka seperti itu. Wa ma kanu muhtadin, dan tidak adalah mereka itu yang mendapat hidayah fima fa'alu, pada barang-barang yang mengerjakan oleh mereka munafik. Mathaluhum, bermula perumpamaan mereka orang munafik. Artinya sifatuhum fi nifaqihim, bermula sifat mereka munafik dalam kemunafikan mereka. Itu umpama kamathalil ladzi tauqada nara, seperti perumpamaan si alladzi yang menyalakan ianya alladzi akan api, fi dhulmatin, dalam kegelapan. Falamma adha'at, maka manakala bercahayalah, ma haulahu, arti adha'at anarat tadi bercahaya, ma haulahu, akan barang-barang pada sekelilingnya alladhi. Berarti umpama orang yang di dalam kegelapan, hiduplah sebuah api. Mereka hidupkan api, mereka akan terang. Dah ada cahaya terang. Di ketika terang, fa'absara, maka dapat melihat ia, wastadafaha, dan dapat menghangatkan diri dia, wa amana, dan merasa aman orang tersebut, mimman yakhafu, daripada orang-orang, daripada siman-siman yang merasa takut ianya alladhi akan yaman. Di ketika sudah terang, aman daripada gangguan-gangguan binatang, gangguan daripada hal-hal yang tidak ditakuti. Demikian juga munafik, di ketika mereka mengucapkan kalimat iman, kalimat dua kalimat syahadah, padahal hati mereka tidak beriman, mereka aman. Aman, Nabi dan orang mukmin tidak mencelakai mereka lagi, tidak membunuh mereka, tidak memerangi mereka, dan tidak menyita harta mereka. Mereka merasa aman dalam hidup dunia ini. Tapi itu hanya sesaat, semasa mereka dalam dunia, semasa mereka dalam kemunafikan mereka. Tapi dhahaballahu binurihim, menghilangkan oleh Allah Ta'ala dengan cahaya mereka. Artinya atfahu, memadamkan oleh Allah akan cahaya mereka. Jadi ketika Allah padamkan cahaya, maksudnya Allah matikan mereka, Allah cabut nyawa mereka. Mereka enggak aman lagi, mereka akan dari mulai dalam kubur, mereka akan disiksa dalam neraka, abadi mereka dalam neraka. Tidak aman dalam dunia saja. Itulah umpama orang munafik. Wa jumi'ad dhamiru mura'atan lil ma'na alladhi, dan dijamakkan akan dhamir hum. Hum kan kembali kepada alladhi. Alladhi kan isim mausul. Isim mausul kan berfaedah umum. Karena untuk mura'ah memelihara bagi makna alladhi, makna umum, maka dijamakkan. Ada kata dikatakan binurihi, sah juga. Itu mura'ah lafaz alladhi, lafaz mufrad dia. Ketika dikatakan binurihim, arti him jamak, mura'ah untuk makna alladhi, makna umum. Wa tarakahum, hum juga dikatakan mura'ah makna alladhi juga. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan membiarkan, meninggalkan oleh Allah akan mereka munafik, mereka alladhi tadi, di dalam kegelapan alam kubur, kegelapan akhirat, la yubsirun, yang tidak dapat melihat oleh mereka munafik, ma haulahum, pada akan barang-barang pada sekeliling mereka. Mutahayyirina, hal keadaan mereka itu yang terheran-heran daripada jalan, tidak tahu arah lagi. Khaifina, mereka lagi yang dalam keadaan takut. Itu orang-orang yang umpama tadi kan diumpamakan, umpama orang yang dalam kegelapan hidupkan cahaya api, terang, aman, hangat, hilang rasa takut. Tapi ketika api itu padam, kan kembali dalam ketakutan, arah enggak tahu arah ke mana mau jalan karena gelap. Demikianlah umpama orang munafik. Fakadzalika haula'i, maka seperti itulah orang-orang yang munafik.
Maka seperti demikianlah itu mereka munafik. Amanu, aman mereka semua dengan sebab menampakkan kalimat iman. Mereka mengucap 2 kalimat syahadah, aman dalam dunia, aman. Mereka tidak diperangi, tidak dibunuh, tidak disita harta, aman dalam dunia. Fa idza matu, maka apabila mati mereka, ja'ahumul khaufu wal azabu. Niscaya datanglah akan mereka oleh ketakutan dan azab dari alam kubur hingga hari akhirat. Bermula mereka munafik, summun. Itu yang tuli mereka daripada kebenaran. Tuli daripada mendengar kebenaran. Mereka mendengar tapi tidak menerima, kan sama seperti tuli. Fala yasma'una sima'a qabulin, maka tidak mendengar mereka akan kebenaran, akan sebagai menerima, akan sebagai pendengaran kabul. Dia tidak menerima. Jadi kebenaran mereka dengar, yang Nabi sampaikan mereka dengar semua, tapi mereka tidak mau menerima. Kan sama dengan orang yang tuli itu, enggak dengar apa-apa. Bukhmun, lagi mereka yang bisu, kharsun bisu, bisu daripada kebaikan. Artinya fala yaqulunahu, maka tidak mau mengucap mereka akan kebaikan. Yang mereka ucapkan kebaikan secara zahiriah saja. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hati mereka tidak. Itu bukan kebaikan namanya. Itu sangat buruk, munafik. Nanti maksud kebaikan ini mengucap dengan lidah dan hati pun ikut seperti yang lidah ucapkan. Lidah ucapkan iman, hati pun beriman. Itu khair namanya. Mereka kan tidak. Lagi umyun, mereka yang buta daripada jalan petunjuk. Bukan buta yang bisa lihat apa-apa, buta daripada melihat kebenaran, hidayah. Fala yarawnahu, maka tidak melihat mereka akan hidayah, akan kebenaran tersebut. Fahum la yarji'un, maka bermula mereka itu tidak akan kembali, mereka jauh daripada kesesatan. Mereka enggak akan beriman. Sudah Allah vonis mereka tidak akan beriman, mereka akan sesat selama-lamanya. Itu perumpamaan pertama bagi orang-orang yang munafik. Aw kasayyibin, ataupun bermula perumpamaan mereka munafik lagi, itu kasayyibin, ataupun bermula perumpamaan mereka itu seperti orang yang terkena siraman air hujan ketika turun hujan. Artinya ashabil mutir, orang yang terkena siraman air hujan. Wa asluhu, dan bermula asal daripada kata-kata sayyibin itu suyubin, diambil daripada madinya saba yasubu, itu asal-asal sayyibin. Artinya yanzilu, artinya daripada sayyibin yanzilu, arti orang yang turun hujan kepadanya. Hujan turun minas sama'i, daripada langit. Fihi dhulumatun, yang sabit padanya awan. Ketika awan menurunkan hujan itu, awan yang mendung itu, dhulumatun itu segala kegelapan yang mutakatsifah, yang tebal. Kan berlapis-lapis biasanya awan yang mendung itu, gelap. Wara'dun, dan sabit padanya awan yang menurunkan hujan lebat tadi, itu juga ada ra'dun, gemuruh. Wahwa, udianya ra'dun itulah malaikat rupanya. Malaikat yang diwakilkan malaikat dengan awan yang diturunkan hujan tadi. Si suara gemuruh itu ialah malaikat. Waqila sautuh, dan dikatakan orang ra'du itu suaranya malaikat. Ada suara gemuruh, suara gugu. Wa barqun, dan ada kilatan cahaya petir tadi. Lum'ani sautihi, lum'anu sautihi, nanti barqun ialah cahaya daripada cambuk malaikat. Cambuk malaikat alladhi yazjiruhu bihi, yang mengancam dianya malaikat bihi, dengan cambuk tersebut. Dia menakutkan. Jadi ketika hujan lebat dengan awan yang mendung, yang gelap, yang tebal, kemudian ada suara gemuruh, ada suara halilintar, suara petir, kilatan suara petir, maka orang yang terkena air, orang yang
dalam keadaan hujan seperti itu, ketika mendengar suara gemuruh kilat tadi, mereka yaj'aluna asabi'ahum, menjadikan oleh mereka orang yang terkena hujan lebat tadi akan segala jari-jari mereka, akan segala ruas-ruas jari mereka. Nanti asabi' bermakna anamel, nanti majaz mursal, itulah kul iradah juzu. Dia kan tidak mungkin seluruh anak jari masuk ke dalam telinga. Dia maksudnya ialah anamel, di ruas jari. Dia memasukkan mereka akan ruas-ruas jari mereka di dalam telinga-telinga mereka. Minas sawa'iqi, daripada karena sawa'i', daripada syiddati sauti ra'li, daripada beratnya suara gemuruh tadi. Jadi mereka sumpal telinga mereka supaya bahawa tiada mendengar mereka akan suara sawa'i' tadi, suara gemuruh tadi. Hadaral maut, karena takut mati daripada mendengar suara gemuruh tadi, sawa'i' tadi. Nanti orang-orang yang terkena hujan dalam keadaan hujan lebat sekali, awan gelap, suara halilintar, kilat, mereka akan takut. Andai kata mereka mendengar suara halilintar dengan sangat keras, mereka akan mati mendengar suara tersebut. Itu umpama orang yang kena hujan. Umpama orang hujan itu, itulah umpamanya si munafik. Kadzalika haula'i, seperti demikianlah itu mereka-mereka munafik. Apabila diturunkan akan Al-Quran, di Al-Quran umpama ialah air hujan. Wa fihi dzikrul kufri, dan sabit di dalam Al-Quran akan itu disebut tentang orang-orang yang kafir. Kafir alladhi, yang diserupakan kafir dengan zulumat tadi. Dia zulumat ditasbihkan, kafir ditasbihkan dengan kegelapan. Umpama ini masuk majaz isti'arah nanti. Wal wa'id, dan sabit di dalam Quran juga disebutkan ancaman-ancaman di atas orang kekufuran. Wa'id alladhi, yang diserupakan akan wa'id dengan ra'du tadi, gemuruh, suara gemuruh. Itu umpama ialah ancaman bagi kufur. Wala hujajul bayyinah, dan sabit dalam Quran juga disebutkan dalil-dalil yang jelas tentang kekufuran mereka, tentang hari akhirat, yang diserupakan hujjah tersebut bil barqi, dengan suara, dengan kilatan petir tadi. Di orang-orang kafir, di ketika mereka orang-orang munafik, di ketika mereka mendengarkan Al-Quran, yang dalam Quran disebutkan tentang hukum-hukum orang yang kafir, ancaman bagi orang yang kafir, dalil-dalil tentang kekufuran dan hari akhirat, mereka yasudduna, menyumbat oleh mereka akan telinga-telinga mereka, supaya bahawa tiada mendengar mereka akan Quran. Kenapa mereka takut mendengar Quran? Fayamiluna ilal iman, maka condronglah mereka kepada iman. Andai kata mereka mendengar Quran dengan mendengar yang sebenarnya, mereka takut untuk beriman. Mereka yakin berarti sama dengan mereka yakin Al-Quran itu benar. Al-Quran itu benar. Mereka takut ketika mereka mendengar dengan pendengaran yang benar, mereka takut akan beriman. Dan mereka takut dengan iman, sama seperti orang yang takut dengar mati gara-gara mendengar suara gemuruh tadi. Itulah juga orang munafik. Takut mereka dengan Quran, takut-takut mereka beriman. Kan aneh orang itu. Takut beriman, iman untuk menyelamatkan. Mereka takut selamat, mereka mau bahaya berarti. Jadi maka condrong mereka kepada iman, dan condrong mereka kepada meninggalkan agama mereka. Jadi mereka takut meninggalkan agama kufur itu. Wahwa, dan bermula dia yang meninggalkan agama kekufuran, di sisi mereka itu mati. Mereka menganggap andai kata mereka keluar daripada agama mereka, masuk Islam, mereka laksana orang mati. Itu saking bodohnya cara berpikir orang-orang yang munafik. Wallahu muhitun bil kafirin, dan bermula Allah itu yang meliputi dengan orang-orang yang kafir. Nisbah ilmu, Allah tahu dengan apapun sikap tingkah laku mereka. Wa qudratan, dan nisbah qudrah, Allah sanggup menyiksa mereka dalam dunia, tapi Allah tidak menyiksa dulu mereka. Allah biarkan dalam keadaan seperti itu, disiksa nanti di akhirat, di alam kubur. Fala yafutunahu, maka tidak dapat meliputi, tidak dapat
luput oleh mereka akan Allah Ta'ala. Mereka tidak akan bisa melarikan diri daripada azab Allah Ta'ala. Azab Allah pasti akan sampai kepada mereka. Yakadul barqu, yakadu artinya yakrabu, hampirlah oleh kilatan daripada petir tadi, yakhtafu absarahum, itu yang menyambar ianya kilatan akan pandangan mata mereka. Artinya ya'khudhuha bisur'ah, menyambar ianya kilatan akan pandangan mata mereka dengan cepat. Dia hampir-hampir saja segala dalil-dalil dalam Al-Quran itu membuat mereka terkejut, sadar dengan iman, tapi mereka tidak mau. Maka tutup telinga mereka daripada mendengar Al-Quran, takut mereka beriman. Kullama adha'a lahum masyaw fihi, setiap kali bercahayalah bagi mereka, niscaya berjalanlah mereka dalam cahayanya Al-Quran. Cahayanya barqu tadi. Itu orang yang ketika dalam kegelapan, bercahaya sepetir, jalan sementara sudah terang. Begitu juga orang kafir, ketika dalam Quran ada disampaikan hal-hal yang mereka suka, mereka ikut. Wa idza adlama alaihim qamu, dan apabila gelaplah dianya barqu atas mereka, niscaya berdiri mereka, berhenti mereka. Seperti orang yang ketika dalam keadaan hujan tadi, ketika petir tidak ada, kan gelap, mereka diam. Demikian juga orang yang munafik, ketika dalam Quran menyampaikan hal-hal yang mereka tidak suka, mereka enggak ikut. Itulah munafik. Jika dalam Quran ada hal-hal yang mereka suka, ikut. Yang enggak suka, mereka tinggal. Tamsilun, bermula demikian kata-kata yakadul barqu hingga selesai, hingga kamu, itu sebuah perumpamaan bagi mengkejutkan oleh yang dalam Quran daripada segala dalil-dalil akan hati-hati mereka. Minal hijaji, ini minal hijaji, bukan hijabi, hijaji. Itu tamsilan ialah bagi mengejutkan Al-Quran, mengejutkan hati mereka. Hati hujah-hujah Quran membuat hati mereka terkejut, takut mereka. Dan tamsilan bagi membenarkan oleh mereka-mereka masih munafik bagi apapun, bagi barang-barang yang mendengar oleh mereka-mereka munafik di dalam Quran daripada barang-barang yang mereka cintai. Jadi mereka munafik ketika Al-Quran menyampaikan hal-hal yang mereka suka, mereka ikut. Wa wuqufihim, dan tamsilan bagi berhenti mereka daripada barang-barang yang membenci oleh mereka. Jadi andai kata Al-Quran menyampaikan hal-hal yang mereka tidak suka, mereka bantah. Mereka enggak suka, mereka enggak ikut. Itu contoh orang-orang munafik juga. Itu hal-hal yang cocok, ikut. Yang enggak cocok, walaupun benar, ditinggalkan. Itulah contoh perumpamaan yang salah bagi munafik, contoh golongan-golongan sesat. Walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim, dan jikalau menghendaki oleh Allah Ta'ala, niscaya menghilangkan dianya Allah dengan pendengaran mereka. Sam'ihim dia dengan asma'ihim, segala pendengaran mereka. Jika Allah kuasa, Allah tulikan mereka semua. Wa absarihim, dan juga Allah hilangkan dengan pandangan mata mereka yang zahir. Dia tidak bisa melihat lagi, sebagaimana yang telah menghilangkan dianya Allah dengan pandangan batin mereka. Hati mereka kan telah Allah butakan, sehingga mereka tidak mau beriman, buta hati mereka. Jika Allah kuasa, jangankan mata hati, mata di kepala pun Allah bisa butakan mereka. Tapi Allah tidak melakukan seperti itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir sya'ahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap sesuatu yang menghendaki dia Allah akan sesuatu, itu yang sanggup ianya Allah. Jika Allah kehendak, Allah akan binasakan mereka dalam dunia. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Wa minhu idhabu ma dzukira. Nah, sebahagian daripada syai' yang Allah kuasa telah menghilangkan yang telah disebutkan akan telah pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Allah sanggup, tapi tidak Allah lakukan.